Judul menolak lupa, janji tim kampanye Bapak Prabowo Gibran. Yang ada keluarga atau sahabat atau pacar atau siapa yang jadi guru, mereka akan dapat tambahan gaji bulan Oktober. Mulai bulan Oktober kita akan berikan 2 juta per bulan. Kabar baik untuk pendidikan nasional Indonesia. Kita akan naikin supaya bisa melampaui UMR. Pak Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru-guru swasta. Guru di seluruh Indonesia akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer. Kami langsung saja untuk menyampaikan aspirasi pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia. Kami mulai saja penyampaian aspirasi pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia terkait dengan skema peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta. Nah, guru-guru swasta ini disebut 3 istilah dalam peraturan pemerintah. Yang pertama GBPNS, guru bukan PNS. Yang kedua non-PNS, sama sebenarnya non-PNS ya, bukan PNS. Dan yang ketiga non-ASN. Nah, ini agak sedikit bermasalah nanti dengan penyebutan non-ASN. Akan kami mulai dengan judul menolak lupa. Menolak lupa ini artinya nanti aspirasi kami ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan. Pertama, janji tim kampanye Bapak Prabowo Gibran. Nah, itu di situ pernah disebutkan di beberapa tempat. Itu sudah kami cantumkan linknya ya Bapak Ibu di position paper kami. Guru di seluruh Indonesia akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta. Catat ini ya. Nah, itu selama 13 bulan termasuk THR. Nah, ini Bapak Ibu. Ini di linknya silahkan dicek di channel-channel YouTube resmi ya, terverifikasi. Nah, kemudian janji Bapak Presiden RI pada puncak HGN 2024 ya. Yang pertama ada 2 janji ini terkait dengan guru-guru swasta atau guru-guru non-ASN atau non-PNS atau GBPNS. Yang pertama, guru-guru swasta non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Itu artinya naik 500.000 karena sebelumnya 1.500.000. Siapa ini? Ini nanti ada merupakan kelompok guru lain ya yang non-in passing. Nah, yang kedua, janji Bapak Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru-guru swasta yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer. Atau mungkin bahasa Indonesia ini BLT kali ya, bantuan cash transfer. Yang besaran dan jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025. Nah, kita sudah masuk 2025, bulan Februari, tapi kami belum mendengar itu. Nah, baru kami masuk ke dalam aspirasinya ini terkait dengan kita menolak lupa dulu pada janji ya, karena janji kan biasanya berkaitan dengan lupa ya. Jadi kita tolak dulu lupanya itu. Nah, aspirasi PPGSI itu ada 5 hal yang kami sampaikan ya. Mungkin nanti teman-teman dari forum guru lain yang juga guru-guru swasta itu menambah, mendukung atau juga hal yang baru. Pertama, in passing, kebijakan in passing atau penyetaraan. Nah, in passing dan penyetaraan ini usulan kami untuk dibuka kembali. Yang mana? Di kementerian mana? Di Kementerian Dikbud sebelumnya, sekarang Kemendikdasmen. Mengapa hanya Kemendikdasmen? Karena di Kementerian Agama sudah dibuka. Tahun kapan? 2023, tahun lalu. Nah itu. Jadi, mengapa kami usulkan ini? Karena supaya kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Guru. Sebagaimana tadi Ibu Esti, Ibu Pimpinan menyebutkan pasal 16 ayat 2, TPG guru itu harus setara dengan gaji pokok guru PNS. Nah, itu. Nah, kenyataannya dengan tidak dibukanya kembali, maka guru-guru yang mendapatkan TPG tanpa in passing itu hanya mendapatkan 1,5 juta rupiah. Nah, ini tidak sesuai dengan undang-undang. Dan yang kedua, bantuan cash transfer. Nah, ini bantuan cash transfer usulan kami ya, kebijakan bantuan cash transfer yang akan diwujudkan tahun 2025 ini yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Ini makanya besarannya akan ditentukan tahun ini. Nah, kami mengusulkan sebagaimana yang dijanjikan tadi oleh tim sukses dari Pak Prabowo Gibran, yaitu kami usulkan sebesar 2 juta guru non sertifikasi ya, untuk sebesar 2 juta rupiah gitu maksudnya, 2 juta rupiah untuk guru non sertifikasi, dan untuk guru yang sudah sertifikasi 1 juta
rupiah saja tambahan, karena kita juga memahami, kita menyadari sebagai guru yang sudah sertifikasi sudah mendapatkan gaji pokok sesuai dengan gaji pokok negeri atau setidaknya 1,5 juta, maka tambahan 1 juta itu sudah kami anggap baik lah ya. Nah ini kapan? Mulai tahun 2025 yang guru swasta di sekolah maupun di madrasah ya. Jadi bantuan cash transfer ini kami usulkan tidak hanya di Kemendikbudristek tapi juga guru-guru madrasah ya, karena memang kan anggaran pendidikan ini kan cost sharing ya antara Dikdasmen dengan Kemenag. Jadi kami sampaikan juga di sini, meskipun nanti insya Allah kalau nanti kami diterima di Komisi 8, kami juga sampaikan hal tersebut. Nah yang ketiga, pengangkatan guru swasta sebagai ASN P3K kebijakannya ini. Ya, nah kami berharap mengusulkan adanya afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta yang berusia 50 tahun minimum. Ya sudah sertifikasi dan in-passing sebagai ASN P3K. Ini kapan? Mulai tahun 2005 atau 2026. Nah yang keempat, ini nanti uraiannya setelah ini ya Ibu Bapak sekalian. Yang keempat, penghargaan guru purna bakti. Kami berharap guru-guru swasta ini juga adalah guru-guru yang mengajarkan, mencerdaskan anak-anak bangsa, bukan anak-anak swasta ya, tapi anak-anak bangsa. Oleh karena itu berikanlah penghargaan dalam bentuk penghargaan dana apresiasi ya dalam pengabdiannya dan sertifikat penghargaan pengabdiannya. Kapan? Mulai tahun 2025 ini. Nah terakhir, kami mengusulkan yang juga pernah menjadi komitmen dari Komisi 10, kalau tidak salah kami pernah mendengar pernyataan ini ya dari anggota, bahwa anggaran 20% APBN pendidikan itu sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, begitu. Jadi 722 triliun ya saat ini untuk 2025 ini itu dikelola ya, tidak diberikan kepada kementerian lembaga lain. Karena kenapa? Nah ini nanti alasannya akan kami perkuat seperti yang juga tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan. Di kapan mulainya? Ya kami berharap tahun 2026. Nah aspirasi pertama, jadi kami uraikan ini Bu ya, mohon uraiannya agak sedikit, kami percepat juga. Buka kembali in-passing penyetaraan. Apa alasannya? Nah ini aturannya Ibu Bapak. Jadi in-passing ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2005 ayat pasal 16 ayat 2 ya. Jadi dengan adanya pasal 16 ayat 2 itulah maka guru-guru non ASN, non PNS, GBPNS itu di-in-passing, disetarakan. Agar apa? Agar TPG-nya itu tunjangan profesi gurunya setara dengan gaji pokok guru-guru PNS. Itu. Lalu maka dibuatlah Permendiknas pada tahun 2007 untuk penetapan jabatan fungsi GBPNS ini, guru-guru swasta. Yang dimana pasal 1 dari Permendiknas ini yaitu penetapan in-passing jabatan fungsional dimulai, kemudian pasal 5 penetapan mulainya, pasal 5-nya itu ditetapkan tanggal mulainya 1 Oktober 2007, paling lambat 1 Oktober 2010, dan itu sudah berjalan. Ya. Nah, cuma memang sayangnya kan kemudian PP-nya itu waktu itu yang digunakan PPSNP kalau nggak salah ya, PPSNP, PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya. Nah, baru kemudian tahun 2009 ya lahir PP tentang TPG ini. TPG baik untuk guru maupun dosen, PP 41, di mana pasal disebut secara tegas itu disebutkan juga kembali ya tentang masalah tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok, pasal 5 ayat 1 ya. GBPNS atau guru swasta setara tingkat sesuai dengan tingkat masa kerja dan kualifikasi guru. Nah, itu berjalan setelah itu dari tahun 2007 sampai 2019. Ini kami blok merah ini ya. Tidak ada hubungannya dengan partai ini, Bu ya. Ini berkaitan kami kecewa dan sedikit marah gitu. Kenapa? Muncul surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud nomor berapa? 5229 dan seterusnya. Isinya kesetaraan ditutup permanen. Mulai kapan? 30 Juli 2019. Selanjutnya akan menggunakan ketentuan baru. Jadi ditutup itu. Tidak ada lagi dapok guru. Nah, kita tunggu-tunggu apa ketentuan baru ini. Ternyata keluarlah Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dari tahun 2020 sampai tahun kemarin 2024. Apa isinya? Intinya TPG guru besarannya ada 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok yang yang berdasarkan SK in-passing, yang sudah di-in-passing. Besarannya berapa? Disesuaikan dengan daftar dapok guru PNS. Ada yang golongan 3A 2,7, sekarang 2,7 naik ya 8% kan kemarin, sampai maksimum guru-guru in-passing itu maksimum cuma 4A dan hanya sekali seumur hidup profesinya, tidak pernah naik-naik. Nah itu, ini yang kami minta menjadi perhatian teman-teman Bapak Ibu di Komisi 10 ini, bahwa in-passing itu iya naik, tapi naiknya itu hanya sekali seumur hidup profesinya gitu ya.
Nah ini Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang non in passing, besarannya hanya satu, pengertian hanya ini dikaitkan dengan yang pertama ya, meskipun alhamdulillah ada pendapatan tambahan ya Pak Habib ya, tapi 1,5 juta saja. Sampai kapan? Sampai sekarang gitu ya. Itu yang nanti dijanjikan oleh Pak Presiden akan ditambah 500.000 mulai tahun ini. Nah kalau ditambahkan 500.000, nah ini kami tambah, ini mulai. Ini apa-apa fakta-fakta yang ada di seputar kebijakan in passing penyetaraan. Pertama faktanya, in passing adalah hak karena amanat undang-undang. Tidak boleh tidak kita hapuskan, itu hak guru swasta sesuai dengan amanat. Yang kedua faktanya, in passing ini menambah kesejahteraan signifikan bagi guru swasta. Ya, dari 300.000, 500.000 yang sudah dapat menjadi guru tetap, di in passing, TPG lalu di in passing, dia naik tambahan 2 juta lebih sampai 3 juta. Nah ini itu kan luar biasa. Jadi dengan in passing ini kesejahteraan guru terangkat. Nah meskipun, nah ini catatannya, in passing hanya sekali dalam seumur hidup profesi guru tersebut. Fakta yang ketiga, penghentian in passing tahun 2019 tadi ya, itu kami nilai ini merupakan fakta, itu merupakan penghilangan hak guru. Yang kedua, tidak sejalan dengan Undang-Undang 14 2005. Apakah dibiarkan begitu saja? Selama ini Komisi 10 DPR ya, dari 2019 maksud saya ya. Nah yang sekarang jangan gitu loh maksud saya gitu kan, maksud kami begitu. Dari 2019 dibiarkan itu terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang 14 2005 pasal 16 ayat 2 itu Ibu pimpinan dan Ibu Bapak Ibu pimpinan anggota. Yang ketiga, jelas-jelas dengan dua kelompok itu terjadi diskriminatif. Ini jelas tidak sesuai dengan tidak konstitusi, tidak sesuai juga dengan perundang-undangan dan tidak adil. Ini dirasakan. Apakah merasa adil teman-teman dengan seperti itu? Tidak itu. Nah, ini suara rakyat nih Bu. Nah, ini saya. Nah, oleh karena itu, buka kembali in passing penyetaraan guru swasta. Ya, mulai kapan? Nah, ini aspirasi kami yang terakhir tentang ini. Semua guru mulai tahun 2005 ini. Jadi semua guru yang berhak memperoleh tunjangan profesi guru dari mulai tahun 2005 ini sampai sebelumnya tarik 2019 yang dihentikan itu harus mengikuti in passing, wajib mengikuti in passing atau penyetaraan, berhak untuk mengikuti itu. Yang kedua, semua guru yang memperoleh SK in passing tahun 2005 ini jika usulan kami disetujui, itu berhak untuk memperoleh TPG dengan besaran sesuai dengan undang-undang, yaitu setara gaji pokok. Harusnya sih menjadi utang itu ya Pak. Tahun-tahun sebelumnya itu diambil itu. Tapi tidaklah, kita coba maklum gitu ya. Oke, mulai tahun 2005 ini di in passing, lalu semuanya mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok guru. Terhitung kapan? Mulai bulan Januari. Jadi yang di in passing Maret misalkan tetap dihitung mulai Januari. Karena saya kira cukup banyak. Datanya berapa? Itu kita sama-sama cari Kemendikbud. Soalnya kalau kami cari di Kemendikbud itu susah Ibu Bapak. Ya, kami cari di unit layanan terpadu. Maret 23 kami minta data di unit layanan terpadu, itu disuruh taruh email dan sebagainya, nanti akan dihubungi sampai tahun 2025 ini tidak ada itu info tentang data tersebut. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya itu aspirasi pertama. Jadi aspirasi pertama ini kami tekankan kembali, mohon bantuan Ibu Bapak yang ada di komisi ini sebagai pengawas, bahwa di depan kita ternyata ada kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pasal 16 ayat 2. Oleh karena itu supaya sesuai, mohon didorong supaya dibuka kembali in passing ini. Nah itu Ibu Bapak. Kemudian aspirasi yang kedua, bantuan cash transfer untuk guru swasta GBPNS. Lanjut nah ini bantuan cash transfer, PGSI mendukung rencana Bapak Presiden memberikan bantuan cash transfer kepada guru-guru yang belum sertifikasi, ya, yang katanya nanti besaran dan jumlahnya akan di penerimanya juga akan disampaikan pada tahun ini 2025. Tetapi faktanya memang guru-guru swasta baik yang belum menerima, lebih-lebih itu yang belum menerima, dan termasuk yang sudah terima, itu rata-rata masih di bawah kebutuhan hidup layak, ya. Kebanyakan guru-guru swasta itu kan hanya menerima gaji dari yayasan 300, 500, 1 juta. Kalau ditambah dengan TPG-nya, itu dari sisi undang-undang juga sebenarnya yang menyatakan bahwa hak guru itu mendapatkan kebutuhan hidup di atas rata-rata, di atas minimum, itu belum tercapai, ya. Jadi untuk pengembangan profesinya saja, ya, apalagi termasuk untuk pemenuhan kebutuhan sosial keluarganya, ya. Misalkan paling sederhana, misalkan keperluan yang sifatnya tersier lah, ya, dana untuk rekreasi. Nah, paling rekreasi dengan anak-anak naik apa? Naik odong-odong Bapak Ibu. Nah ini yang paling mungkin ke kebun binatang yang murah-murah gitu.
Ya itu juga sudah alhamdulillah ya, ada hiburan ya. Tapi dari sisi ini belum memenuhi. Nah, oleh karena itu PGSI berharap sekali jika besaran bantuan cash transfer diberikan sesuai dengan janji kampanye tim sukses Bapak Prabowo Gibran. Yaitu, tadi saya ulangi lagi, untuk guru-guru yang belum sertifikasi diberikan 2 juta rupiah. Nah, untuk guru-guru yang sudah sertifikasi diberikan tambahan ya, cash transfer itu 1 juta rupiah. Nah, ini aspirasi yang kedua. Aspirasi yang ketiga adalah afirmasi pengangkatan otomatis guru swasta ya. Nah, kami tidak berlebihan lah. Kami hanya meminta guru-guru yang sudah mengabdi belasan puluhan tahun lah, yang usianya sekarang sudah 50 tahun, sudah sertifikasi, sudah in passing ya. Nah, ini sertifikasi in passing itu adalah seleksi sebenarnya, seleksi negara. Pengakuan beliau itu adalah profesional. Nah itu, jadi kita berharap begitu, dengan seleksi, sertifikasi dan in passing, guru-guru ini sebenarnya sudah berhak secara otomatis diangkat sebagai ASN meskipun berstatus P3K saja ya, dan ditempatkan di sekolah asalnya. Nah ini kan Pak Menteri sekarang sudah membuat kebijakan ya Pak ya, ya toh, bahwa guru-guru swasta sekarang boleh yang diangkat P3K untuk ngajar di sekolah asalnya. Ini berarti ya teman Yayasan Pak Habib juga aman ini, guru-gurunya tidak keluar gitu kemana-mana gitu kan. Nah saya kira ini hal yang sangat penting, kita apresiasi itu ya Pak Menteri. Nah aspirasi yang keempat adalah penghargaan pemerintah terhadap guru swasta yang memasuki masa purna bakti. Ini aspirasi guru-guru swasta itu begitu ya Ibu Bapak ya, teman-teman di daerah, isinya seperti itu. Tolong yang pensiun 60 tahun ya, yang PNS saja nih, kami di Jakarta Bu, saya pensiunan dari sekolah menengah, sekolah SMU unggulan, SMU Negeri Unggulan Ahmad Tamrin di Jakarta. Saya ini ya, terakhir saya pensiun di sana, Jakarta Timur. Jadi Ibu Bapak yang mau studi banding ya silahkan undang saya nanti ya, diskusi soal SMU Negeri Unggulan, karena kan pemerintah sedang ingin membuat itu. Nah, berapa di Jakarta? 18 juta penghasilan saya Ibu. Tapi begitu pensiun 3.700.000. Nah, 18 juta dari mana itu Pak ya? Gaji saya dengan 35 tahun itu sekitar 5 juta terakhir ya, 5 juta. Tunjangan profesi gaji pokoknya berarti sama 4 sampai 5 juta, udah 10 juta. Nah, ditambah dengan tunjangan kinerja daerah itu. Di DKI itu tunjangan kinerja daerah itu antara 3 juta sampai 8 juta Ibu Bapak. Nah, saya kebetulan sudah termasuk senior, jadi mendapatkan tunjangan 8 juta gitu ya. Sehingga ya sekitar itu 18 juta saya dapat. Tapi begitu pensiun 3,7 juta. Nah, alhamdulillah masih ada Pak. Tapi teman-teman guru swasta lebih tidak ada sama sekali. Paling yayasan hanya memberikan pesangon sedikit ya, dan ucapan terima kasih. Itu juga sudah alhamdulillah, terima kasih ada ya. Tapi kita berharap bisa hidupnya ada modal lah untuk ini. Nah, itulah kita berharap Pak pemerintah ini memberikan itu. Dan terakhir Ibu Bapak sekalian, APBN pendidikan, aspirasi terakhir yang kelima, ini kami sadar betul usulan-usulan kami ini, kalau nggak ada usulan yang kelima ini repot juga ini ya, nggak ada uangnya gitu ya, oleh karena itu kami usulkan, dan kami yakin seyakin-yakinnya 722 juta itu anggaran yang memungkinkan, bahwa APBN pendidikan agar diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan. Saya kira ini sejalan juga dengan semangat teman-teman Komisi 10 ya. Tidak disalurkan kepada kementerian dan lembaga lain gitu loh. Agar jelas akuntabilitasnya 20%. APBN pengelolaan pendidikan dalam rangka mewujudkan, nah ini, penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, Sekarang bagaimana kita meminta pertanggungjawabkan departemen lain kalau PISA rendah gitu kan? Ya toh, departemen PU yang di APBN pendidikan sekarang ini cukup tinggi, dan departemen lain ya, ujung-ujungnya yang disalahkan adalah kementerian yang berada di bawah Kementerian Dikdas begitu. Nah, sementara yang menggunakan anggaran pendidikan kementerian-kementerian lain juga ikut, meskipun di sana ada pendidikan kedinasan, tapi kan nggak menjadi bagian daripada akuntabilitas dari dana pendidikan itu. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, terakhir ya ini fokus anggaran. Nah, ini fokus anggarannya kemana? Ya, penuntasan peningkatan wajib belajar 13 tahun ya. Kalau nggak salah saya pernah juga baca negara Kuba itu sudah university for all gitu ya. Jadi bukan lagi education for all, tapi university sudah naik ke tingkat universitas. Kita masih 13 tahun SLTA. Nah, perbaikan pada 6 tantangan pendidikan, yaitu rendahnya skor PISA, indikator Human Capital Index, rata-rata lama sekolah, kompetensi dan kesejahteraan guru, lalu partisipasi PAUD, yang dimana PAUD ini menjadi penting Ibu Bapak, karena mereka lah yang nanti akan menjadi orang anak-anak yang mengisi Indonesia Emas tahun 2045 ya. Kalau 2045 Pak Habib saya yang usianya sudah 60-an lebih
itu cuma usia 80 tahun kan, 20 tahun lagi. Teman-teman yang 40 tahun, usia nanti 60 tahun. Jadi hanya bisa dinikmati oleh teman-teman generasi yang usianya ya 30-an sekarang ini ya. Pada saat 2045 mereka usianya 50 tahun. Nah, anak-anak PAUD yang sekarang ini ya usianya sekitar ya antara 4 sampai 6 tahun. Nah, itulah mereka yang mengisi Indonesia Emas itu. Nah, mereka adalah generasi 25 tahunan. Saya kira itu saja, Ibu Bapak yang kami hormati. Saya sedikit ada tambahan juga di dalam beberapa poin yang kami sampaikan ya, di dalam position paper kami sudah kami sampaikan. Saya kira itu nanti sambil berjalan saja, tapi poin pentingnya 5 poin penting ini yang kami sampaikan. Tapi terlebih lagi kalau diperas lagi, satu itu yang paling utama, yaitu in-passing dibuka dulu. Nah, itu baru kemudian nanti ada tunjangan profesi dan sebagainya.